Perkenalkan ini, nama saya Rizal Hanafi. Biasa dipanggil Rizal atau Rizal. Untuk rumah saya di luar kota ini. Ini kan dulu kan ikut Trenggalek ya. Dia agak jauh. Tulungagung di Mojokerto di Kecamatan Boyolali, di Tulungagung. Itu dekatnya kalau sampai yang pernah ke rumahnya Mas Denny paling sekitar 1 kilo, tidak jauh. Di sini saya sebagai narasumber atau materi atau pelaku usaha hidroponik yang akan sedikit menerangkan teori hidroponik mulai budidaya, kemudian perawatan serta pemasaran. Jadi ini sudah ada yang pernah menanam hidroponik ya ini. Oke. Adik-adik udah pernah semua ya berarti hidroponik ini. Udah sedikit tahu ya. Kalau Mas Umar kalau sedikit sudah banyak yang tahu, jadi nanti saya untuk menjelaskannya tidak usah terlalu banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak tidak ada prakteknya malah bingung. Itu. Untuk pekerjaan saya di Tulungagung itu sebagai fasilitator program IES di pertanian juga. Ini untuk kali pertamanya saya mengisi di Trenggalek dan di SMA. Biasanya yang saya isi itu di kelompok-kelompok tani atau di lapas juga pernah, di adik-adik TK. Untuk di SMA saya baru pertama kali di SMA Durenan di luar kota, punya luar kota. Saya juga mengapresiasi untuk bapak-bapak dan adik-adik semua yang ada kegiatan seperti ini. Saya juga tidak tahu kalau di Tulungagung itu ada sepertinya apa enggak. Mungkin nanti kalau ada terus apa itu ada gimana ada kegiatan seperti saya akan lebih cocok karena meningkatkan stimulus untuk adik-adik semua untuk bertani. Karena kemungkinan diprediksi itu tahun 2030-an itu 35 ya. Itu petani di Indonesia itu sudah ingin sekali. Ini adik-adik itu banyak yang sekali petani itu apa sih? Ngapa di tani? Nggak jadi pegawai negeri, nggak jadi karyawan di perusahaan, pasti rata-rata gitu. Padahal kalau pertanian itu mulai dari sampai sampai tua pun sampai yang punya cucu anak cucu itu masih bisa untuk menjadikan pekerjaan karena setiap orang kan selama semua orang itu masih makan, jadi pertanian itu pasti tetap dibutuhkan. Kan tidak mungkin sama tidak makan, nanti masa mau makan angin kan tidak mungkin. Makan dari hasil pertanian itu kan, baik dari pertanian sayur atau padi semuanya itu kan untuk dikonsumsi. Jadi saya pelaku usaha juga petani hidroponik. Untuk Instagram saya bisa dilihat Ijal Farm. Kalau sekarang kan dunia teknologi rata-rata itu kan yang paling cepat kan Instagram daripada yang lain-lain itu. Kebun saya namanya Ijal Farm. Jadi itu ada di Boyolali juga, dekat. Ini ada di Tulungagung. Apa dari Trenggalek semua ini? Ada yang campur ya. Soalnya kan perbatasan di Tulungagung sama Trenggalek perbatasannya itu. Kalau ada yang pernah ke Boyolali nanti bisa kolek nomor saya itu. Mas saya mau ke kebun, pengen main-main pengen kebunnya itu bisa. Ya kalau pas lewat, kalau tidak lewat tidak usah, nanti kejauhan daripada di sini ke sana. Next mas. Jadi saya memulai usaha itu dari 2018, masih baru sebenarnya. Dulu saya basic saya itu di counter HP. Dia jadi fasilitator itu, saya counter HP itu dari 2009. Dengan berkembangnya zaman dan waktu, sekarang kan untuk apa itu HP kan semua dapat didapatkan dari marketplace kayak Shopee, Tokped itu kan, jadi untuk pasar offline kan jadi semakin menipis. Kemudian saya punya apa itu inisiatif untuk bertani itu kan nggak nyambung kan. Kalau dilihat dari lulusannya tadi juga S1 ekonomi manajemen, nyambungnya di pertanian. Terus basicnya motor kan lucu kan. Ternyata mulon ngidul, nggak ada yang nyambung, ya ada sedikit-sedikit yang nyambung kalau
dikontrakkan pada manajemen keuangannya juga. Untuk alamat kedua di Boyolali. Jadi mulai sekarang saya masih tetap mencari mitra usaha karena saya juga banyak petani apa itu mitra. Karena kalau sekarang itu bertani itu harus mempunyai banyak networking apa itu relasi untuk menambah usahanya agar lebih berkembang. Lanjut mas. Kita mulai ya. Untuk hidroponik ini sebenarnya hanya teori saja. Nanti dibaca nanti saya kasihkan materinya. Ya begitu penting sebenarnya ini. Kan kan yang penting kan hidroponik itu kan menanam dengan media air kan. Jadi mau dari untuk dijelaskan tekniknya Pak, teorinya ya ini hidroponik mulai dari bahasa Yunani ya, asalnya dari bahasa Yunani itu. Hidro kan yang berarti air, poros yang berarti daya. Di hidroponik dapat diartikan memberdayakan air, jadi air difungsikan, tidak cuma untuk minum, mandi, atau memakai listrik itu juga bisa untuk menanam. Jadi pengertiannya budaya tanaman dengan memberdayakan air sebagai media penyedia hara bagi tanaman, itu teorinya. Lanjut Mas. Jadi ini contoh kecil kebun saya seperti itu. Lanjut. Ini juga cukup teori saja dibaca. Kalau lanjut aja Mas, nanti banyakin yang prakteknya aja. Ini sedikit macam-macam sistem hidroponik. Sistem air statis, ada sistem weak system atau sistem subur, deep water culture, atau sistem rakit apung. Sistem weak itu kayak yang sampai pakai di sana tadi kan saya juga lihat di apa itu kayak styrofoam kotak box dari apa dari gabus itu dari styrofoam itu kan ikutnya sistem weak. Deep water culture, sistem rakit apung itu sama seperti itu, cuma dia skalanya lebih besar, kemudian dikasih kayak aerator, jadi pemutaran air itu lebih bagus. Sebenarnya kalau itu dikasih aerator juga bagus, tapi ya nggak untuk costnya karena kebanyakan listrik. Itu kan dari pakai listrik kan nggak usah ada apa tuh kalau yang di apa itu yang subuh itu. Kalau pakai aerator juga nanti kebanyakan listriknya malah nggak jadi untung. Sistem air mengalir, ya sistem air mengalir itu kayak yang di atas itu di EDFT. Di Pemprov itu pasang surut juga bisa diartikan. Drip irrigation sistem tetes. Drip irrigation sistem tetes itu kayak menanam di polybag itu nanti dikasih kayak infus, kemudian ada sumber airnya yang dari nutrisi itu terus diinfuskan ke polybagnya itu. Nutrisi teknik itu yang saya gunakan di kebun itu dari talang kotak dan aeroponik. Aeroponik itu ya hampir sama kayak sistem big, cuma dia untuk perlakuannya di apa itu seperti tidak miring gitu, tidak kayak lebar gitu, terus dikasih di samping-samping gitu, di udara tadi. Jadi untuk kelebihan kekurangan juga ada semua. Kalau kelebihannya yang sistem ini, yang DFT ini, yang kayak sampai yang punya ini ya deh, itu apabila listrik mati, kan dia ada air menggenang, jadi tidak mungkin tanaman itu layu. Kalau yang NFT kayak yang saya pakai ini kalau listrik mati ya wassalam. Kalau tidak pakai genset, jadi saya di sana sudah pakai genset untuk antisipasi apabila terjadi listrik mati. Kalau ini sama seumpama mati lampu, jadi yang tidak dialirkan selama 1 jam 2 jam itu insya Allah aman. Kalau yang NFT paling rawan, soalnya airnya kan tidak menggenang, mengalir terus. Lanjut mas. Macam-macam media tanam yang digunakan dalam budidaya tanaman atau sistem hidroponik. Itu Rockwood tadi juga bawa. Kopi apa ada mas? Jadi kalau hidroponik itu rata-rata saya memakai Rockwood. Kopi itu biasanya dipakai untuk konvensional, tapi juga ada yang pakai bunga. Nanam itu medianya pakai itu, kemudian dipindah lagi ke net pot. Rockwool merupakan media tanam organik yang berbentuk menyerupai busa, memiliki serabut-serabut halus dan bentuknya sangat ringan.
Ini udah tahu semuanya kayak Rockpool ya. Kayak Gaspool itu belum ada yang tahu. Belum. Tadi saya bawakan itu Rockpool. Nah, tadi yang katanya udah pernah nanam siapa? Tahu kan Rockpool? Oh, tahu. Iya, iya. Nah, kokopit itu merupakan media tanam organik yang terbuat dari serbu sabit kelapa karena bersifat organik, maka bisa dikatakan kokopit adalah media tanam yang ramah lingkungan. Kokopit merupakan media tanam yang memiliki daya serap air yang sangat tinggi. Itu penjelasannya makin lagi. Memiliki rentang pH antara 5,6 sampai 6,8 yang cukup stabil sehingga bagus untuk pertumbuhan. Dulu saya pernah dapat kokopit itu serabut kelapa dari lapas. Itu saya buat nanam melon itu cepat sekali pertumbuhannya untuk jadi dia menyerap nutrisi, menyerap air itu sangat bagus sekali. Terus kemudian pH-nya itu antara 5,6 sampai 6,8. Lanjut. Hidroton. Hidroton merupakan media tanam hidroponik yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan berbentuk bulatan-bulatan dengan ukuran bervariasi antara 1 cm sampai 2,5 cm. Dalam bulatan itu terdapat pori-pori yang dapat menyerap air atau nutrisi sehingga dapat menjaga ketersediaan nutrisi untuk hidroton memiliki pH netral dan stabil. Ini kalau ada yang pernah tahu kayak kokokran tapi bulat-bulat itu, warna coklat itu. Ada gambarnya Mas Asal, bahasa mana? Nah itu kayak apa ya? Kayak kokokran kalau salah itu. Cuma versi bulat. Kokokran kan cuma separuh-separuh. Itu versi bulatnya ini. Sekam bakar. Sekam bakar merupakan salah satu media tanam yang sering dan umum dipakai, tidak hanya untuk budidaya hidroponik saja, tetapi juga untuk budidaya tanaman dalam pot. Media tanam ini mudah diketahui dan harga sangat ekonomis. Ini murah sekam bakar ini. Kalau tidak salah itu satu sak itu sudah 10.000. Nah, di sebenarnya buat sendiri juga bisa, tapi daripada buat sendiri mending beli. Repot nanti buat sendiri. Banyak makan waktu. Kalau hidroton itu agak mahal, cuma itu tadi kan ada kelebihan sama kekurangannya. Saya juga tidak pernah pakai hidroton. Pakai tadi yang apa itu kokopit sama sama rockwool itu yang sering. Lanjut Mas. Perlit merupakan ini malah saya tidak pernah pakai ini. Perlit bukan pertalit ya. Nanti pakai tanam nggak bisa tumbuh mbak mati malah di bensin. Ini kita pengetahuan aja ya kalau yang ini ya. Lanjut aja Mas. Spon ini juga bisa, spon itu untuk ini apa ya, ganti dari rockwool tadi. Sebenarnya media tanam itu dari spon juga bisa, lebih murah, lebih apa itu lebih lebih paling banyak itu lebih murah paling daripada yang lainnya. Maksudnya itu kerikil pasir itu biasanya kalau buat tanaman bunga kebanyakan itu. Lanjut Mas. Hidrogel ini bagus tapi juga mahal. Itu kayak jelly. Kayak jelly. Pernah beli nggak kayak yang di apa itu orang jualan mainan kecil-kecil itu kayak itu pernah itu ditaruh air itu jadi besar kan. Nah itu ya bisa digunakan untuk hidrogel itu dari itu juga bisa untuk menanam. Lanjut. Nah ini kenapa harus hidroponik? Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Coba maksudnya. Masalah saat ini nggak mau dijak kompromi, tidak cepat nggak mau, maunya pelan-pelan. Semakin berkurangnya lahan pertanian, ini kan semakin banyak bangunan kan ya ini. Dulu kayak di mana itu daerah Tulungagung, Lebu Peteng itu kan kayak sawah itu masih banyak, sekarang kan full kayak nggak full sih, banyak bangunan-bangunan baru. Jadi ruang pertanian kan semakin lama semakin sempit, semakin menipis. Jadi untuk antisipasi itu kita bisa berhidroponik. Semakin bertambahnya populasi atau jumlah penduduk. Nah ini
Apa itu untuk bertani semakin banyaknya orang itu kebutuhan untuk makan kan semakin banyak. Jadi sama aja mikir, aku tani sanduku sopo, aku tani nandulku yang di untuk jual itu sebenarnya enak. Sekarang kan ada marketplace, jadi kadang itu orang itu mau nanam, tapi nanti bingung jualnya kayak hidroponik itu. Di sini apa juga gitu. Kemarin pernah jual itu di mana? Yang paling kemarin mas ini. Bapak Ibu guru dan ini Bapak Ibu gurunya anak-anak pas Paling murid. SMP ya, wali murid juga ada. Oh iya iya itu. Kemarin malah ada anu Mas Rizal itu kurang. Jadi saya panen mungkin sekitar 25 tapi yang pesan mungkin ada 35 kilo. Jadi masih kurang 10 kilo. Mungkin untuk bulan depan saja. Soalnya kan ini sedikit. Berarti untuk peminatnya sayur hidroponik kan Cukup banyak, masih cukup ya, banyak yang cukup berminat mas. banyak. Mungkin karena sekarang orang kan banyak yang gampang sakit kan daripada orang dulu itu. Karena yang dimakan pun tidak sama kayak sekarang. Sekarang kan sama sukanya kan kayak paling mie instan, semua yang instan gitu tau. Kayak di Ricis, KFC, McD gitu kan. Kan padahal kan nggak semua makanan seperti itu kan begini sehat. Tetap apalagi kalau masalah sayur itu kan sekarang kan full pestisida. Karena pertanian semakin menipis, kalau hama itu kan malah semakin banyak. Di pertanian yang menipis, apa itu pertanian menipis, semakin banyak hamanya tetap lebih banyak lagi. Jadi untuk antisipasinya tetap pakai pestisida itu. Untuk pestisida itu kalau dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan. Jadi makanya orang zaman dulu kan usianya bisa sampai 100 lebih, sekarang kan 70, 60, yang 35 juga ada, cair meninggal. Itu kan tergantung pola hidupnya sebenarnya dia. Pola hidup dijaga, makanan, terutama kalau menurut saya itu eh, jangan menuruti enaknya di tenggorokan, tapi juga dipikirkan untuk yang di dalam. Padahal kan kita yang penting enak di tenggorokan, nanti yang di dalam urusan belakangan. Nah itu pasti sekarang seperti itu. Jadi nggak terlalu mikir, ada penting enak tak makan ini. Aku apa jenenge efektif ini lambung apa ning awak udah terus kan gitu rata-rata. Apalagi dari mana? Kayaknya penggunaan pestisida. Bukan tadi. Sebelumnya mas. Jadi kayak yang banyak ibu tadi kan katanya kan setiap di sini ada piket untuk menjaga dari hama ya. Tiap hari ya mbak itu. Jadi kalau ada hama dibersihkan, nggak dipakai semprot kan enggak kan? Bagus itu. Soalnya kalau sedikit pasti apa itu kalau sedikit insya Allah dapat apa itu terrealisasi. Cuma kalau dalam skala banyak kita butuh juga orang banyak. Itu yang perlu. Tapi saya juga apresiasi untuk apa ada yang mau pikir jaga walang, ikan walangnya bodak, ikan ularnya bodak, metan-metan tiap hari itu ya. Kalau satu minggu ada yang juga pikir minggu, nggak ada. Jadi aku sama tulisi untuk hari minggu jangan makan sayur, ulang itu saya tidak makan. Pemanfaatan lahan lebih efisien ya. Oh, bukan sebelumnya tadi mas, itu keuntungan. Ya, lanjut. Keuntungan hidroponik. Keuntungan hidroponik itu banyak. Salah satunya itu tidak perlu mengolah tanah. Itu sampai tidak perlu belecek-belecekan, tidak perlu macul, tidak perlu apa sendiri. Penamung gubrak gedut, cukup sama mengolah tanah cuma membersihkan instalasi itu dok, wis cukup. Tidak usah tidak repot-repot macul, traktor sing wis gede, cuma wis menutup sama diresihi, pokok teladan diresihi, salah sini, insya Allah aku tetap ditandur tetap bagus. Mempermudah mengolah sayuran. Nah ini, kalau di lahan yang luas, kan seumpama di sawah itu lahannya kan banyak,
luas. Itu mau kontrol tanaman tuh kadang aras-arasan. Jadi untuk lebih efisien lagi mengontrol sayurannya kita kan cuma satu titik, satu lingkup. Itu kayak saya itu zaman paling tanya, ini apa? Terus gue laptop ini. Terus apa gambar ini bingung enggak? Ini nyapo aku nih terus bawa laptop. Tidak ada yang tahu ya Mas ya. Jadi kebun saya itu saya kasih kayak apa itu IoT itu Internet of Things itu kayak jadi semua ada kontrol panelnya untuk mengontrol mulai dari suhu terus apa nutrisi ppm apa lagi ya pokoknya kurang lebih untuk mengontrol sayuran itu saya dari situ untuk menghidupkan pompa itu saya juga bisa dari sini selama di sana kuota internet masih ada. Tapi kalau kuota internet saya tidak ada ya nggak bisa. Sekarang kan teknologi semakin canggih kan. Sampai itu seumpama pengen nyalakan TV dari sini, dari rumah, dari mana-mana selama internet itu nyambung itu bisa. Saya kalau dari situ oke Google nyalakan mau pakai Google Voice itu ada yang pernah saya. Nah, smartphone kan sekarang banyak kan. Itu lebih mengenakan untuk enaknya ngomong saya ini bergelong ini maksudnya nyelot rumah tapi hasilnya api. Ya sekarang semua rata di remote itu dari jauh, tak perlu langsung ke lokasi. Cuma kalau menurut saya ya remote 30% yang 70 itu tetap langsung ke lokasi. Masalah waktu menjadi berkualitas tinggi. Kenapa berkualitas tinggi? Karena itu tadi sama kan nutrisinya kan tertata, nggak syukur kayak dengan spek yang sesuai dengan kebutuhan sayur. Jadi lebih bagus kebutuhan untuk gizi dan nutrisi sayur itu terpenuhi semua. Pemanfaatan lahan lebih efisien. Di kebun saya ini biasanya kan satu lubang itu bisa dari 200 gram ya. 200 gram sampai 200 gram. Ini kalau dimaksimalkan kapasitas 10.000 lubang itu satu bulan itu bisa 1 ton lebih. Kalau laku semua kan nggak saya seperti itu kan. Nah, saya buat continue gitu kan kalau di kebun itu. Soalnya kalau dipakai 1 kali panen nggak continue kan nggak mungkin. Maksud semua apa yang teknik tahu sawi harus ada 1 ton. Jadi kalau kirim ke luar kota atau ke mana itu enggak. Saya sementara enggak ke luar kota. Saya memenuhi kebutuhan di Tulungagung dulu, fokus di lokal dulu saja. Lanjut Mas. Perawatan dan bahan budidaya sayur hidroponik ini saya lihat sudah ada semua di sini. Nanti sedikit saya jelaskan untuk instalasi hidroponik itu seperti punya adik-adik itu media tanam yang saya sebutkan tadi, netpot itu kayak kecil, itu tadi sudah ada di situ. Terus benih tanaman, tambah nutrisi. Sebenarnya tambah lagi ini ada pompa. Kalau udah ada pompanya untuk itu kan tidak bisa. Lanjut Mas. Nah, ini untuk alur proses produksi di kebun saya ini seperti ini ya. Dari misalnya bukan sistem NFT, pembuatan sistem NFT, kemudian penyemaian benih nanti akan diajarkan oleh Bapak Dini itu cara menanam pakai roguli itu, kemudian pemindahan tanaman. Jadi kalau yang benar itu ada mulai dari baby terus ke remaja kemudian ke dewasa. Itu prosesnya ada tiga kali pindah tanam. Kemudian pemberian nutrisi itu saya berkala, bisa setiap hari dicek. Jadi kebutuhan ppm-nya berapa, pH-nya itu yang paling penting. Kalau pH-nya terlalu tinggi itu otomatis nanti di cairan akan menguning, itu pasti itu. Tapi selama kondisi suhu air itu bagus, tidak terlalu panas, itu insya Allah dia kuningnya itu nggak se ekstrim kalau pH-nya tinggi. Terutama kondisinya dibutuhkan kan dingin kan, posisi airnya itu harus dingin. Di kebun saya ini kalau posisi panas gitu rata-rata juga banyak yang layu kalau siang karena tandon saya itu kurang mencukupi.
Itu cuma 1.000 liter, harusnya kan minimal kalau ke kapasitas 7.000 8.000 kan 2.000 sampai 3.000 liter yang dibutuhkan. Jadi untuk hasil dari sayuran itu maksimal. Umpama ini tandun lebih besar lagi itu lebih baik. Benar seperti itu. Dia tidak gampang isi, tidak gampang ngecek-ngeceki. Gitu. Panen sudah 2 kali jadi gini. 2 kali panen. Terus packaging. Nah, ini packaging ini kemarin dijual kiloan atau dijual per pack gitu. Mas ini. Per pack. Nah, itu kalau siapa nanti udah pengen bertani atau pengen membuka usaha bertani itu lebih baik jual packaging, jangan jual kiloan karena cuannya lebih banyak yang packaging. Itu pasti itu. Saya soalnya jualnya packaging tapi juga melayani kiloan. Tapi rata-rata banyak packaging karena kebanyakan di soalnya sama di luar market sama retail-retail itu. Lanjut. Pembuatan sistem NFT sedikit saya jelaskan saja ini. Sistem NFT itu terisi di pompa itu yang saya lakukan di kebun saya itu air yang tipis. Nah, ini yang saya bilang tadi kan yang kalau mati ya itu harus pakai cepat-cepat pakai genset. Kalau udah pakai genset tidak bisa nyala, ya, airnya tidak mau mengalir cepat mati. Sehingga akar tumbuhan bersentuhan dengan lapisan tipis itu yang mengalir. Ketika lapisan air bisa diatur 1 sampai 2 cm. NFT menggunakan film larutan nutrisi, film atau lapisan nutrisi tipis setebal 1,3 mm. Ini dibuka dikendalikan melewati akar tanaman secara terus-menerus dengan kecepatan air sekitar 1 sampai 2 liter per menit. Mekanisme NFT menyiapkan alat bersumber NFT proses perawatan NFT. Mungkin nanti untuk kedepannya kan sudah tahu ini dia sistem DFT, nanti buat lagi yang sistem NFT pakai talang kotak itu. Daripada kalau beli yang pakai guli itu lebih bagus, lebih kuat tapi mahal. Mending pakai talang kotak itu saja dimodif gitu. Nanti penyemaian benih, nanti kita ada praktek mas ya. Praktek untuk penyemaian benih itu namun tandur proses semai lah. Di nanti yang disediakan ada pacoy, bayam, selada, sama sawi. Jadi nanti untuk gambarannya ini rombul itu kan kotak bersih panjang, nanti dipotong. Nanti diajarkan pas praktek aja ya, daripada tidak lihat mutamati terus. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, itu saya lebih suka praktek langsung daripada teori. Nanti kalau kebanyakan teori nanti orang mendengar malah bingung dan masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri. Jadi saya mau wajah banyak itu, itu piye ya? Belum nih. Kalau praktek langsung kan mesti banyak memori kan, banyak yang ingat daripada kebanyakan teori. Jadi sedikit saya jelaskan tadi, biar cepat selesai. Lanjut aja mas. Berapa sih? Ini juga dilakukan nanti seperti karakter itu, pemberian nutrisi kayak pemindahan tanam, jadi dari mulai pembenihan, terus semai tadi, terus pemindahan tanam, kemudian pemberian nutrisi, kemudian panen. Memang kira-kira untuk petani itu memandangnya seperti apa? Yang mau tanya. Umpama jadi petani untuk petani hidroponik itu petani sembarang bisa jadi hidroponik dong. Itu sama menurut sahabat itu seperti apa?
menurut saya itu pekerjaan yang bagaimana. Yang mulia. Yang mulia. Saya suka panennya, Pak. Untuk prosesnya buatan mungkin. Masalahnya prosesnya itu banyak sekali kendala-kendala pasti. Satu kali, dua kali itu tidak ada kendala. Kalau saya itu di kebun sore seperti itu. Dulu awal-awal buat instalasi itu masih bagus, tiap panen sampai 3 kali, 4 kali bagus. Kemudian muncul masalah. Itu yang harus seperti itu yang harus kita pakai untuk acuan apabila kita menghadapi masalah-masalah pertanian. Memang kalau lawan utamanya hama. iya itu nanti belum ada yang jamur, ada sayur itu, ada yang listrik mati banyak. Tapi kita harus pintar-pintar untuk mengontrol setiap tanaman agar mendapatkan hasil yang baik. Ini packaging saya seperti ini, Pak Coy ini. Lanjut aja Mas. Manfaat hidroponik hanya memerlukan lahan sedikit air dibandingkan cara penanaman biasa. Jadi tidak boros banyu. Sama kayak lihat uang ngelap tanduran yang sawah kan digerocok terus sama si banyu ini. Yang gue ngelap lah kan. Tahu ngelap dah? Ada yang nggak tahu ya. Ngelap itu kan gerocok mengaliri tanah di sawah itu ngelap kalau di Tulungagung. Kalau di sini nggak tahu apa sama Wanda sama Pak itu kan boros air dulu terlalu banyak air ya kalau pas dari musim kemarau. Kalau pas musim kemarau kayak Sendang itu untuk Sendang Tulungagung ya itu kalau musim kemarau itu air tidak ada loh. Ada bendungan badal, Pak. Iya betul. Yang terutama daerah nggak usah terlalu tinggi. Dono itu kalau musim kemarau itu sulit pakai airnya itu. Ada harus dari pump. Dari sumber nggak ada. Makanya kan itu kalau dari pump itu bagus bu untuk menanam hidroponik. Soalnya pH-nya kan sedikit sekali tadi, sesuai dengan kebutuhan sayur. Cuma ya itu untuk kosnya untuk pakai air pump itu kan terlalu banyak nanti. Tetap kena pakai sumber sanyo itu 10 menit sudah 5 menit sudah buahnya itu. Nutrisi kelembapan pH tadi yang saya sebutkan kelembapan pH itu juga penting. Lingkungan sebagai tempat tumbuhnya itu. Jadi sampai kalau punya hidroponik nanduri yang lahan terbuka, omai sama jadi sawah itu rawan hama. Omai sama di rumah dikatakan ada seumpama rumah tingkat di atas ada dak gitu ya. Ada dak kayak bekas tingkat itu sama pakai nanam itu juga bisa. Pokoknya selama masih terkena sinar matahari itu bisa ditanam. Itu sama kalau di situ minim hama. Minim hama itu enak sawah-sawah tidak ngeceki di sini. Kalau dekat sampai dekat persawahan itu ada juga teman hidroponik yang ada di Kalidawir, Kemunut, Sumberjo. Itu dia dekat sama persawahan, nggak di greenhouse dengan cuma ada apa itu atapnya saja. Itu susahnya kalau pas petani sebelahnya panen padi atau panen jagung itu hama otomatis langsung berpindah. Itu jadi kalau sama aku pengen hidroponik tapi mau cedek sawah itu sama pikirkan tadi greenhouse kalau bisa dipakai screener insekter itu buat hama biar tidak masuk. Kalau tidak pakai itu ada zaman ludes bila itu panen openi tidak jadi panen malah hasil panen lebih banyak. Ini juga benar saya bilang tumbuh lebih cepat. Kangkung itu ya saya di nandur kangkung itu udah sampai 25 hari itu sudah panen. 20 hari, 21 hari sudah siap panen. Itu tingginya sekitar 30 cm. Kalau di supermarket terlalu tinggi itu nggak laku karena kebanyakan kan kalau di supermarket itu kan konsumennya orang Cina-Cina ya, menengah atas lah, katakan seperti itu kayak di Golden, di Bilga, terus di Frozen 88 itu di hypermarket, Carrefour dulu. Itu kebanyakan yang dicari itu yang masih muda-muda.
Jadi nggak terlalu tua, masih muda kayak cempe kan, sama kan cempe daripada kambing yang sudah yang dewasa kan tetap mahalnya cempe itu kan. Dagingnya pun juga lebih enak, lebih empuk itu. Lanjut aja mas, biar cepat praktek nanti. Manfaat dari sayur hidroponik, manfaatnya ini yang di sini yang sudah pernah makan sayur hidroponik ada banyak apa sedikit? Banyak. Kalau banyak, sama kira-kira sebenarnya tidak hidroponik kalau tidak pasti masak loh. Kopi cek sama kayak kopi kian awalnya hidroponik, ngono kan maksudnya. Menurut sama gimana? Dari perbandingan sayur biasa kalau sayur hidroponik. Pokok dua sayur berpikir rasanya seperti ini iki. Kalau naik bedanya loh misalnya. Lebih renyah, atau lebih crunchy, apa di makan saya bikin lidah bergoyang. Lebih crunchy, lebih renyah, lebih tahan lama. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan seminggu, nggak kuning, nggak layu. Karena 10-100% ya. Terus lebih bersih karena nggak ada tanahnya, nggak ada sisa-sisa kotoran ayam atau kotoran pupuk kandang. Rasanya Bu. Rasanya kalau menurut saya sih dari merasakannya beberapa kali panenan itu nggak sama Pak. Mungkin itu pecah. Mungkin itu tergantung pemberian nutrisi di akhirnya ada apa namanya kalau ini penetralan enggak. PHB ini kalau itu kan kalau masalahnya banyak kan di kontrol nutrisinya itu udah Bu. Nutrisinya pokoknya selama terpenuhi kebutuhan habis Pak Coy itu di saya itu cuma ppm-nya 800 ppm-nya. Untuk Pak Coy untuk selada itu juga saya pukul rata 800-an. Karena saya bisa kan yang memakai tandon satu itu ada banyak macam varian apa itu sayuran, ada 9 lebih sayuran yang kita tanam di sana. Sudah